Pembunuhan itu meliputi mutilasi, pemerkosaan, nekrofilia, hingga kanibalisme. Penghuni rumah tua, balik lagi di channel Rumah Tua. Kali ini kita akan membahas tentang cerita Jeffrey Dahmer. Sebelum masuk ke videonya, aku mau touch up dulu guys, pakai lipstick kesayangan aku. Nah, buat kalian yang mau samaan lipstiknya dengan aku, bisa beli di e-commerce kesayangan aku. Linknya nanti aku drop di description box. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Jeffrey Lionel Dahmer adalah seorang predator seks asal Amerika Serikat yang juga merupakan seorang pembunuh berantai kejam. Ia telah membunuh setidaknya 17 pria dan anak laki-laki di antara tahun 1978 hingga 1991. Adapun pembunuhan lain terjadi antara tahun 1987 hingga 1991. Pembunuhan itu meliputi mutilasi, pemerkosaan, nekrofilia, hingga kanibalisme. Jeffrey Dahmer pertama kali melakukan tindakan pembunuhan pada saat musim panas tahun 1978 saat usianya menginjak 18 tahun. Pada bulan Juni, Jeffrey Dahmer menjemput seorang pengendara sepeda bernama Stephen Hicks. Ia mengajak Stephen Hicks untuk minum bir bersama di rumah ayahnya, dan kemudian ia berencana pada akhirnya untuk mengajak Stephen Hicks melakukan hubungan intim. Stephen Hicks mencoba untuk pergi, namun sayang, Jeffrey Dahmer memukulnya hingga Stephen Hicks meninggal dunia. Jeffrey Dahmer menguburkan mayat Stephen Hicks di halaman belakang rumahnya. 9 tahun berlalu sebelum akhirnya ia membunuh lagi pada tahun 1987. Jeffrey Dahmer bertemu dengan Stephen Tuomi yang berusia 26 tahun pada saat itu di sebuah bar, dan akhirnya ia membunuh Stephen Tuomi dengan secara spontan. Namun Jeffrey Dahmer memberikan pengakuan bahwa ia tidak ingat pernah melakukan kejahatan tersebut sama sekali. Setelah pembunuhan Tuomi, Jeffrey Dahmer terus melakukan pembunuhan. 2 pembunuhan ia lakukan pada tahun 1988 dan 1 pembunuhan lagi ia lakukan pada awal tahun 1989. Biasanya Jeffrey Dahmer bertemu dengan korbannya di bar gay dan mereka melakukan hubungan intim sebelum akhirnya Jeffrey Dahmer membunuh para korbannya. Jeffrey Dahmer menyimpan tengkorak korbannya yang bernama Anthony Sears sampai ia tertangkap. Pada saat ia tinggal di apartemennya, ia melakukan setidaknya 4 pembunuhan pada tahun 1990 dan ia melakukan 3 pembunuhan lagi pada tahun 1991 antara bulan Februari hingga bulan Mei. Pada dini hari tanggal 27 Mei 1991, Konerak Sintasomphone ditemukan di jalanan dengan keadaan tidak berbusana dan di bawah pengaruh obat-obatan dan mengalami pendarahan dari rektumnya. Jeffrey Dahmer mengejar korbannya dan membawa kabur korbannya pada malam hari. Sampai pada akhirnya, Jeffrey Dahmer membunuh dan memutilasi Konerak Sintasomphone dan menjadikan tengkoraknya sebagai pajangan. Saat beberapa kali Jeffrey Dahmer diperiksa di apartemennya, polisi sempat mencium bau yang tidak sedap, tetapi polisi tidak tertarik untuk memeriksa keadaan di dalam rumah Jeffrey Dahmer. Saat polisi datang, Jeffrey Dahmer baru selesai membunuh seorang pria yang bernama Tony Hughes. Jeffrey Dahmer membunuh Matt Turner pada tanggal 30 Juni, Jeremiah Weinberger pada 5 Juli, Olivier Lacy pada 12 Juli, dan terakhir Joseph Brandhoff pada tanggal 19 Juli. Hal ini Jeffrey Dahmer lakukan karena dia mendapat ide bahwa dia bisa merubah korban-korban tadi menjadi zombie. Akhir kisah kriminal Jeffrey Dahmer berakhir saat ia mencoba memikat pria lain pada tanggal 22 Juli 1991 yang bernama Tracy Edwards untuk datang ke rumahnya sambil minum-minum. Saat akan dikurung,
Tracy Edwards berhasil melawan dengan cara menendang perut Jeffrey Dahmer dan juga memukul bagian mukanya. Tracy Edwards berhasil mendapatkan perhatian dari orang-orang yang lewat di tepi jalan. Mobil tersebut diisi oleh 2 orang polisi dari Milwaukee yang bernama Robert Rolfe dan Rolf Mueller. 2 polisi tadi menggeledah rumah Jeffrey Dahmer dan menemukan foto mayat di dalam lemari es. 2 polisi tadi menemukan beberapa potongan kepala manusia. Beberapa mayat disimpan di dalam tong asam dan peralatan yang digunakan untuk membuat altar lilin dan tengkorak manusia ditemukan di dalam lemari Jeffrey Dahmer. Tuduhan segera muncul bahwa Jeffrey Dahmer telah melakukan tindakan nekrofilia dan kanibalisme. 7 tengkorak ditemukan di dalam apartemennya dan juga ada 1 hati manusia yang ditemukan di dalam lemari es kepunyaan Jeffrey Dahmer. Dahmer didakwa atas 17 tuduhan pembunuhan namun dikurangi menjadi 15 pembunuhan. Dahmer tidak didakwa dalam cobaan pembunuhan Tracy Edwards. Persidangannya dimulai pada tanggal 31 Januari tahun 1992. Dengan banyaknya bukti yang didapat dari apartemennya, Jeffrey Dahmer tetap saja mengaku tidak bersalah dan beralasankan bahwa ia memiliki gangguan jiwa atau bisa disebut sebagai orang gila. Pengadilan memutuskan Jeffrey Dahmer bersalah atas tuduhan 15 pembunuhan dan menjatuhkan hukuman 15 hukuman seumur hidup atau total penjara sekitar 957 tahun. Hukuman tersebut merupakan hukuman maksimum yang tersedia pada saat itu dikarenakan Wisconsin telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1853. Jeffrey Dahmer pernah diserang 2 kali di dalam penjara, di mana yang pertama kali terjadi pada bulan Juli tahun 1994. Seorang narapidana mencoba memotong leher Jeffrey Dahmer dengan silet, namun Jeffrey Dahmer berhasil lolos dari insiden tersebut dengan luka yang dangkal. Selanjutnya, Jeffrey Dahmer dipukuli dengan seorang narapidana yang bernama Christopher Scarfer dengan menggunakan gagang sapu pada tanggal 28 November 1994. Jeffrey Dahmer meninggal karena trauma kepala pada saat perjalanan ke rumah sakit di dalam sebuah ambulans. Itulah kisah tentang Jeffrey Dahmer, seorang pembunuh berantai yang kejam dan juga seorang predator seks. Aku mau tahu nih gimana tanggapan kalian tentang kasus Jeffrey Dahmer. Untuk kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.